Ya, saya berdoa semoga anak-anak yang mereka diuji dengan orang tuanya, mereka diuji dengan hal-hal yang tidak ideal itu mendapatkan kebaikan daripada Allah. Amin, ya Karena Allah. bagaimanapun juga kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang menjadi kondisi kita itu bukan menjadi sebab daripada pilihan-pilihan kita. Artinya bukan menjadi sebuah hal yang harus kalau orang tuanya buruk lantas kita jadi buruk. Contohnya adalah saya. Orang tua saya bukan muslim tapi saya bisa memilih untuk jadi seorang muslim sambil berusaha untuk membuat mereka jadi seorang muslim. Makanya Islam mengajarkan cara respons yang benar. Yang pertama-tama adalah kalau misalnya kita punya trauma, menerima dulu. Itu yang paling penting. Makanya penerimaan itu di dalam Islam adalah namanya qanaah. Qanaah itu artinya adalah kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak akan luput daripada Allah. Maka kalau Allah sudah memberikan permasalahan bagi kita, itu karena Allah tahu bahwasanya kita pasti akan memberikan pilihan-pilihan yang terbaik juga. Nah, itu namanya penerimaan qanaah. Kita yakin bahwasanya semua yang datang daripada Allah adalah sesuatu yang pasti baik. Karena itu kita melihat orang-orang yang misalnya mendapatkan perlakuan yang sama kayak kita atau bahkan lebih buruk daripada kita, itu kemudian mendapatkan juga pilihan-pilihan yang bisa lebih baik daripada orang tuanya. Misal saya sering cerita, ada orang tua yang mereka mendapatkan ada anak-anak yang mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk dari orang tuanya dan tetap bisa menghormati orang tuanya. Tapi ada anak-anak yang justru mendapatkan privilege daripada orang tuanya tapi tetap durhaka kepada orang tuanya. Ini ujian-ujian. Nah, makanya yang pertama adalah penerimaan dulu. Ya udah bismillah, artinya semua ini sudah terjadi, kita nggak akan bisa milih, karena kita nggak akan bisa milih itu nggak diminta pertanggungjawaban. Nah, sekarang bagaimana seterusnya? Setelah kita menerima, baru kita bisa untuk menyusun seperti apa masa depan kita. Maksudnya menyusun itu seperti ini. Pertama, bahwasanya tidak banyak laki-laki sekarang yang ideal bukan berarti tidak ada. Cuman kita belum kelihatan aja. Karena bisa jadi salah tempat nyarinya, bisa jadi belum waktunya. Makanya yang dicontohkan sama Bunda Hajar ketika dia bawa Nabi Ismail untuk kemudian nyari air, dia taruh Nabi Ismail dan dia berharap tempatnya di sofa atau marwah atau di antara sofa dan marwah. Lalu kemudian beliau sudah pergi ke sana 7 kali bolak-balik tetap nggak dapat, ternyata munculnya di kakinya Nabi Ismail. Nah, artinya sekarang coba kita untuk melihat sekarang, jadi gini, Mbak itu bukan gagal tapi Mbak jadi tahu formula yang salah. Coba tanya sama orang tuanya, dulu kenapa sih bisa ketemu sama bapak? Coba tanya sama, ini obrolan ayah, ibu dan anak aja sih. Karena kan ini kan pola ya, ketemunya di mana? Oh ya, waktu itu kita ketemu lagi di dangdutan itu. Wajar kalau gitu kan. Paham gak sih maksudnya? Nah, kalau oh ya kita ketemu di pengajian, tanya, kenapa ibu bisa tertarik sama bapak? Kondisi ibu pada saat itu seperti apa? Kita dari situ bisa dapat oh pola-pola yang salah atau pola-pola mendapatkan laki-laki yang salah. Tinggal jangan diulangi. Kalau kita nggak ngulangi, dapatlah pola-pola yang benar. Contoh, istri saya itu di kampung. Kampungnya di Pati, dia ngeliat bahwasanya cewek-cewek di situ teman-temannya ataupun kakak-kakak kelasnya nikah dengan orang-orang setempat dan seperti apa pernikahannya dia juga lihat dan dia juga amati. Kesimpulan dia, saya nggak mau nikah dengan orang kampung. Itu kesimpulan dia tuh. Lalu akhirnya dia apa? Dia mati-matian kuliah. Padahal di kampungnya belum ada yang kuliah. Diomongin orang gak ada masalah, coba dengan segala macam sampai jual sawah dia tetap mau kuliah. Kenapa? Karena dia gak mau jadi yang sama kayak yang lain. Nah, karena dia sudah memilih perkara-perkara yang berbeda, dapatnya saya. Paham gak maksudnya? Lah kalau dia kemudian gak milih kayak gitu, gak kekeh kayak itu ya, mungkin dia dapatnya orang-orang kampung juga. Jadi perkara-perkara buruk itu bisa jadi pelajaran. Kadang-kadang orang-orang yang cuma hidupnya baik-baik aja dia jadi nggak tahu karena saking polosnya dia nggak tahu cowok itu semuanya jahat gitu kan ya. Jadi enggak, bapak saya baik, dia nggak tahu cowok itu semuanya modus. Bapaknya doang yang mungkin baik. Nah, setidaknya Mbak sekarang sudah tahu seperti apa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui karakter-karakter yang baik? Coba pelajari sirah. Makanya kan seorang perempuan yang dia jadikan sebagai patokan pasti Rasulullah, meskipun nggak akan pernah dapat kayak Rasulullah, tapi minimal cita-citanya kayak Rasulullah. Ya saya juga ketika nikah cita-cita saya jadi kayak Rasulullah, walaupun nggak bisa gitu kan ya, karena Rasul tidak sipit gitu ya, enggak.
Karena kita tidak sempurna. Artinya kita bisa punya ciri-ciri orang-orang kita mau nikah tuh kayak apa, kita udah tahu. Nah itu lebih mending, karena nanti ketika ada cowok yang tertarik sama kita otomatis akan memfilter sesuai dengan apa yang kita sudah pahami tentang laki-laki yang benar. Tapi intinya Mbak, insya Allah, Allah itu ngasih sesuatu pasti baik. Dan kalau Allah sudah ngasih kayak gitu, berarti Allah pengen Mbak tahu ciri-ciri cowok red flag itu kayak apa. Nah sehingga besok-besok nanti ketika datang mirip nih kayak bapak gue, nggak jadi deh gitu kan ya. Misalnya kayak gitu. Nggak, saya bukannya ngomongin orang, tapi maksudnya adalah kita belajar dari ibroh, sesuatu yang salah gitu ya. Ada yang lain silahkan. Fadal.